Sebelumnya udah. Jadi ada ceritanya. Ini gue nggak tahu nih ceritanya benar atau enggak. Ceritanya itu waktu itu gue pernah ketemu Arab di satu event. Nama dia lagi gede banget. Gamers ganteng idaman gitu-gitulah ya. Fak pencitraan. Sebelum dia kehilangan rumahnya gitu-gitu deh. Terus pas gue ketemu itu gue lihat, siapa nih orang, kan gue tuh kan dari zaman dulu ya ibaratnya. Terus gue lihat, terus gue riset, ya ini lagi naik daun gitu. Dan nih gue bikin konten gue mulai naik pelan-pelan. Akhirnya undang dia. Terus dari situ gue ngobrol, malah jadi sering ketemunya di IGT Indonesia Got Talent. Oh, deketnya di situ. Mulai agak close-nya di situ. Jadi ruangan kita bareng soalnya. terus ruangannya bareng. Seri kita tuh siapa sih jurinya? Berdua, terus Ocha, Igun. Ocha, Igun, sama ada juri tamu. Selalu 5 berarti. Juri tamu tuh kayak ini Juri ya, tamu kayak ganti. Goril gitu ya. Juri tamu ganti. Goril, Maya, Mbak Maya dan lain-lain lah pokoknya. Dari situ tuh sering ngobrol, sering bercanda bareng. Awalnya gue yakin dia juga nggak terlalu demen sama gue, karena muka gue tuh kan ini ya, muka-muka. Sombong. Enggak, emang nggak demen kok, gue ngomong kok langsung. Iya. Gue langsung ngomong. Muka-muka yang nggak bisa senyum gitu. Bukan. Ketus. Gue tuh intimidatif. Muka gue tuh Menyerang. lebih ke nyebelin. Kalau gue kurang senyum itu lebih kerasa lagi nggak. Orang tuh lebih gampang untuk berburuk sangka ngeliat. Terus gue satu ruangan sama dia. Jutek kali gitu ya, Jutek sih sebenarnya nggak kayak kayak nyebelin anjing. Gue langsung ngomong di hari kedua IGT kalau nggak salah. Gue ngomong, gue samperin, gue kayak, lu tau gak gue kan teman sama lu? lucu banget aja. Beneran. Iya. Terus. Ya udah gitu aja. Terus gue jawab iya gue tahu. Iya, gue tahu. Kok lu bisa tahu? Iya gue tahu gitu. Nggak apa-apa, Yaudah. santai aja Rap gitu. Iya, terus gimana baiknya nih? Gitu. Ya udah kita berantem aja. Kagak. Tapi beneran, itu beneran. Tapi Real. gue lebih suka pertemanan kayak gitu. Yang depan-depanan langsung. Iya sih. Jadi gue tuh nggak terlalu suka orang ngomong di belakang. Kalaupun ada masalah itu ngobrol depan aja. Karena laki-laki tuh menyelesaikan masalah di depan. Kaget gue anjing. Tapi gue respect karena dia ngomong langsung. Iya, Itu ngomong langsung. gue respect. Gue sih malah nggak jadi kayak negatif. Malah ini orang pengen menyelesaikan masalah dengan baik gitu, gentle. Jadi gue positif gitu. Kalau nggak kan bisa jadi negatif. Terus ya udah dari situ gue ngeliat, gue suka ngeliatin dia. Ini orang kok kayak kesepian ya gitu. Ini menurut gue ya. Ini Padahal itu memang lagi momennya. Pada saat gitu itu. Enggak, Iya. itu memang lagi momennya kan. gue ngerasanya begitu. Ini gue bukan ngejudge dia, gue ngerasanya. Namanya perasaan kan bisa salah kan. Terus akhirnya kadang-kadang gue ajak bercanda gitu. Terus gue lihat dia cukup terhibur lah dengan bercandaan gue. Ya gue juga ngerasa seneng kan. Terus lama-lama akhirnya makin dekat. Malah akhirnya kebawa ke meja juri. Ya. Kadang-kadang kode-kodean minta gitu. Jadi enak gitu. Waktu berlalu, masalah dia makin banyak. Kadang-kadang dia mampir, dia seneng ngobrol sama Cik Olive. Nyambung. Jadi kalau dia datang, gue ke situ. Nah biasanya yang nemenin paling lama tuh Cik Olive. Gue paling dapat informasinya aja gitu, garis besarnya lah. Udah tuh, abis itu tiba-tiba ngilang tuh. Gue tahu tuh dia lagi bergerilya, tiba-tiba ngubungin, gitu aja dia. Tapi kita pantau selalu dari jauh. Maksudnya Arab itu buat gue orang yang butuh, sebenarnya bukan butuh teori, bukan butuh nasihat. Yang dia butuh adalah orang yang bisa nemenin dia jalan. Karena dia nggak pengen, sebenarnya dia nggak pengen, dia sebenarnya kan pinter ya, dia banyak tahu ya. Enggak. Kemarin IQ lu kenapa 80 ya? Lagi gila. Itu anjing banget sih bangsa. 85. Sini dulu. Lu kenapa 85? Lu bilang kamu gue 140 kok. Kenapa kebalik sini lu? Salah ya alatnya. Sandalku. Enggak salah. Sadar Bener gua kok, pakai. gua kera. Lucu banget. Lu jangan bete lah. Marah dia sendal dipakai marah dia. Iya. Kok sedang? Ini lagi nge-distract ya? Enggak. Itu lagi bukan lagi, maksudnya emang gue tolol aja. Gak apa-apa lah. IQ itu tidak menjadi penentu. Banyak kok orang-orang yang biasa-biasa aja. Udah bilang emosionalnya lagi nggak stabil. Udah nggak usah Lucu. disapu, udah emang gue tolol aja udah. Tenang, gue 83.
Jadi kita sebelahan. Aman aja. Ini gue lagi cerita nih. Ya. Sampai di mana gua Dia tadi ya? butuh orang yang nemenin Ya. karena dia sebenarnya pinter. Iya, IQ dia itu. sebenarnya mah udah tahu apa yang dia mau lakukan. Jadi dia lebih butuh orang yang bisa mengerti apapun itu, menerima dia padanya aja gitu. So far sih itu mungkin yang ya kita coba sebagai teman gitu. Walaupun kadang-kadang mulut gua tajam. Tanya sama dia berapa kali. Dia butuh orang kayak gitu. Gue nggak tahu dia butuh atau enggak, cuma gue nggak bisa aja ngelihat orang kalau udah kejauhan jalan masih gue tegur. Karena itu kayak gue ngelihat diri gue di dalam dia. Kan gue pengalaman sudah lumayan banyak. Gue nggak mau dia mengalami hal yang lebih buruk daripada gue. Ya. Niatnya baik. Iya, niatnya baik, tapi belum tentu orang bisa terima. Iya. Jadi kadang